Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari PT Mayora Indah Tbk. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini adalah perusahaan FMCG Indonesia yang memproduksi makanan dan minuman seperti Kopiko, Beng-Beng, Torabika. Sudah berdiri sejak 1977. Nah, merupakan produsen terbesar di Indonesia dan mengekspor produknya ke 100 negara lebih. Jadi di sini kami udah nyediain data laporan keuangan konsolidasian dari PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023. Nah, ini ada daftar laporan keuangannya. Di sini kita udah lihat nih kalau jumlah asetnya itu 19 triliun sekian untuk tahun 2024 dan 2023 itu 14 triliun sekian. Terus ada jumlah liabilitas, jumlah aset, jumlah liabilitasnya, penjualan bersih, beban pokok, penjualan dan laba kotor. Nah, selanjutnya kita bakal membahas analisis resiko, itu terdiri dari 3. Nah, yang pertama kita bahas risiko likuiditas atau current ratio. Nah, rasio lancar ini mengukur kemampuan grup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Di 2023 itu perhitungannya itu dari jumlah aset dibagi sama dengan jumlah liabilitas lancar. Jadi di sini 14 triliun sekian dibagi sama dengan 4 triliun 13 miliar sehingga dapat current rasionya itu 3,67 kali. Terus untuk 2024-nya juga sama, yaitu 19 triliun 600 miliar dibagi dengan 7 triliun 383 miliar sehingga rasio lancarnya 2,65 kali. Nah, di sini kita lihat kalau 2023-nya itu lebih besar daripada 2024. Jadi ini kan ada penurunan. Meskipun rasio di 2024 itu 2,65, tapi ini masih menunjukkan posisi likuiditas yang sehat. Aset lancarnya itu masih lebih bagus daripada liabilitas jangka pendek. Penurunan yang signifikan ini mengidentifikasi bahwa kewajiban jangka pendek, khususnya utang bank jangka pendek yang meningkat dari 85 miliar menjadi 2,745 triliun, meningkat jauh lebih cepat daripada aset lancar sehingga meningkatkan risiko likuiditas yang relatif. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam analisis risiko yang kedua, yaitu risiko solvabilitas atau leverage. Dari data tahun 2023 dan 2024, itu debt to asset ratio itu rumusnya dari liabilitas dibagi dengan total aset, sehingga menghasilkan 12,626 miliar itu dibagi dengan 29,728 miliar, sehingga menghasilkan 0,42 X. Nah, untuk debt to equity ratio pada tahun 2024 itu total liabilitasnya 12,626 miliar itu dibagi dengan 17,102 miliar sehingga menghasilkan 0,74 X. Nah, untuk di tahun 2023 sebagai perbandingan debt to asset ratio itu total dari liabilitasnya kan 8,588 miliar lalu dibagi dengan total asetnya 23,870 miliar sehingga menghasilkan 0,36 X. Nah, untuk debt to equity ratio-nya di tahun 2023 sama, kita ambil dari total aset liabilitas itu sebesar 8,588 miliar lalu dibagi dengan total asetnya sebesar 15,282 miliar sehingga menghasilkan 0,56. Jadi analisisnya baik debt to asset ratio maupun debt to equity ratio itu meningkat pada tahun 2024. Nah, peningkatan ini menunjukkan bahwa grup mengambil lebih banyak utang untuk mendanai aset dan operasinya. Debt to equity ratio atau 0,74x itu utang dari 0,74 untuk setiap satu ekuitasnya. Ini menunjukkan tingkat leverage yang meningkat yang dapat meningkatkan risiko keuangan atau solvabilitas jika terjadi penurunan pendapatan yang signifikan meskipun rasionya itu masih pada batas yang wajar. Nah, untuk selanjutnya ini ada risiko kredit atau credit risk. Nah, analisisnya exposure risiko kredit grup ini dikaitkan dengan nilai tercatat piutang usaha yang signifikan yaitu sebesar 7 triliunan. Nah, 7 triliunan ini dapat dari mana? Ini dapat dari total piutang pada laporan keuangan. Nah, jadi nilainya itu sekitar 23,99%. Ini cara mencarinya, kita tinggal membagikan dari total piutang lalu dibagi dengan total aset dan dikali 100% sehingga menghasilkan 23,99%.
99% dari total aset grup. Nah, perhitungan cadangan kerugian credit expectation atau CKKE ini melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan dari manajemen. Ini menggunakan pendekatan seumur hidup atau lifetime ECL dengan basis perkiraan masa depan atau forward looking. Hal ini diidentifikasikan sebagai hal audit utama atau key audit matter yang menekankan pentingnya area ini dalam audit karena signifikansi nilainya dan perlu pertimbangan yang cermat dalam estimasinya. Di sini saya akan menjelaskan analisis profitabilitas. Jadi di sini ada margin laba kotor, gross profit margin atau GPM untuk menganalisis profitabilitas operasional awal. Nah, di sini ada tabel untuk tahun 2024 dan 2023. Nah, di sini juga ada perhitungan laba kotor, perhitungan penjualan bersih, dan margin laba kotor. Nah, di tahun 2024 kita lihat perhitungan laba kotornya sebesar 8 triliun 302 miliar. Untuk perhitungan penjualan bersih ini 36 triliun 72 miliar. Untuk GPM-nya 23,01%. Untuk 2023 itu perhitungan laba kotornya sebesar 8 triliun 407 miliar. Untuk perhitungan penjualan bersihnya 31 triliun 485 miliar. GPM-nya 26,71%. Nah, untuk analisisnya, ini penjualan bersih grup menunjukkan pertumbuhan yang kuat meningkat dari 31 triliun 485 miliar di 2023 menjadi 36 triliun 72 miliar di 2024. Namun, laba kotor grup menurun dari 8 triliun 407 miliar menjadi 8 triliun 302 miliar. Akibatnya, GPM turun tajam dari 26,71% menjadi 23,1%. Penurunan GPM ini disebabkan oleh beban pokok penjualan atau BPP yang tumbuh jauh lebih cepat daripada penjualan bersih. BPP naik dari 23,77 miliar itu menjadi 27 triliun 770 miliar. Nah, hal ini menunjukkan adanya tekanan biaya produksi yang signifikan oleh kenaikan harga bahan baku atau inefisiensi produksi. Nah, dari tabel ini kita dapat kabar baik dari sisi pendapatan, di mana penjualan bersih grup menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Terus penjualan bersih meningkat signifikan dari 31 triliun 485 miliar di 2023. Nah, menjadi 36 triliun 72 miliar di 2024. Itu menandakan suksesnya upaya pemasaran dan peningkatan permintaan pasar. Lalu pertumbuhan penjualan yang kuat ini tidak diikuti oleh peningkatan efisiensi. Nah, yang tercermin dari penurunan margin laba kotor. Terus GPM kita tuh juga menurunkan sangat turun tajam dari 26,71% pada tahun 2023 menjadi 23,1% pada tahun 2024. Penurunan ini sangat signifikan, menunjukkan bahwa profitabilitas operasional kita tuh meskipun volume penjualan meningkat. Lalu penurunan GPM ini disebabkan oleh dinamika antara laba kotor dan penjualan bersih. Nah, penjualan bersih memang naik dari 31 triliun 485 miliar menjadi 36 triliun 72 miliar. Naiknya tuh berarti sekitar 4 triliun 587 miliar. Namun sayangnya laba kotor kita justru menurun dari 8 triliun 407 miliar menjadi 8 triliun 302 miliar. Nah, turunnya 105 miliar. Ini berarti beban pokok penjualan atau BPP kita tuh tumbuh jauh lebih cepat daripada penjualan bersih. Nah, kesimpulannya ada tekanan biaya produksi yang signifikan. Kemungkinan besar tuh karena kenaikan harga bahan baku atau adanya inefisiensi dalam proses produksi kita. Nah, meskipun kita berhasil meningkatkan volume penjualan, kita tidak mampu mengendalikan biaya produksi. Dampaknya tuh laba kotor yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan semakin kecil. Itu oleh karena itu tuh kita lebih fokus lagi ke depannya harus beralih ke strategi pengelolaan biaya dan efisiensi rantai pasok untuk mengembalikan GPM kita di atas 26%. Baik.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis prediksi kebangkrutan. Di sini pada tabel dijelaskan ada aset lancar sebesar 19.601 miliar, lalu liabilitas lancar sebesar 7.383 miliar, lalu working capital sebesar 12.218 miliar, total aset itu 29.728 miliar, total liabilitasnya itu 12.626 miliar. Ekuitasnya sebesar 17.102 miliar, saldo laba ditahan itu sebesar 16.328 miliar. Penjualan atau sales itu sebesar 36.073 miliar. Dan laba usaha atau EBIT itu sebesar 3.915 miliar. Nah, metode ini digunakan sebenarnya ini kebangkrutan ini ada 3 metode, yaitu ada Jemiszewski sama Springett. Jadi kita pakai yang di sini saya menggunakan metode Allman-Z-score. Nah, untuk Allman-Z-score ini menggunakan rumus Z sama dengan 1,2 itu WC per TA ditambah 1,4 RE per TA ditambah 3,3 EBIT per TA kali EBIT per TA, lalu ditambah 0,6 MVA per TL, lalu ditambah dengan 1,0 sales per TA. Nah, di sini ada perhitungan untuk tadi laporan keuangan tadi untuk menganalisis prediksi kebangkrutannya. Ini perhitungannya itu yang pertama kita cari dulu ya WC per TA-nya. Itu kan tadi WC itu kan bisa kita lihat tadi WC itu aset lancar itu dikurangi dengan liabilitas lancar. Jadi kita dapatlah, atau bisa dibilang kalau di sini namanya tuh working capital. Jadi disingkat dengan WC. Kalau WC ini jadi 12, kita ambil 12,218 aja. Kita bulatin aja biar nggak banyak angkanya. Lalu kita bagi dengan TA. TA tadi adalah sebesar 29,728. Itu kita bulatin. Lalu dibagi dan dapat hasilnya 0,41 untuk WC per TA. Lalu kita cari lagi RE per TA. Itu RE-nya kita bulatin ya. Kan tadi kan banyak nolnya. Jadi kita ambil 16.328 atau 16,328 ya. 16.000 aja kita ambil 16.328. Lalu kita bagi dengan 29.728, dapatlah hasilnya 0,55 untuk RE per TA-nya. Lalu untuk EBIT per TA-nya kita cari lagi 3.915 dibagi 29.728. Itu dapatlah hasilnya 0,13. Lalu kita cari MVE per TL itu 17.102 dibagi dengan 12.626. Itu dapatlah 1,35. Lalu sales per TA itu 36, salesnya itu 36.073 dibagi dengan TA yaitu 29.728, dapatlah hasilnya 1,21. Nah, lalu kita masuk ke rumus Z sama dengan 1,2 WC per TA ditambah 1,4 dikali RE per TA, lalu ditambah 3,3 EBIT per TA, ditambah 0,6 MVA per TL, ditambah 1,0 sales per TA. Nah, lalu kita masukin tadi kan yang udah kita cari. Jadi Z itu 1,2, WC per TA-nya tadi 0,41, lalu ditambah dengan 1,4, RE per TA-nya itu 0,55 ditambah 3,3, EBIT per TA-nya hasilnya 0,13, lalu kita tambahin dengan 0,6 dikali dengan 1,35 hasil dari MVA per TL, lalu ditambah 1,0 dikali 1,21 hasil dari sales per TA. Nah, dapatlah tadi hasilnya 1,2 dikali 0,41-nya 0,49, lalu tambah 0,77 hasilnya kan, tambah 0,43, tambah 0,81, tambah 1,21, dan dapatlah hasil Z-nya itu sama dengan 3,71. Nah, interpretasi skornya kategori Allman-Z-score ini, kalau Z-nya itu kurang dari 1,81 itu distress atau berisiko kebangkrutan. Tapi kalau Z-nya itu 1,81 sampai 2,99 itu gray zone atau rawan. Jadi rawan untuk kebangkrutan, di posisi rawan. Dan kalau Z-nya itu lebih dari 2,99 itu berarti safe zone atau aman. Nah, di sini tadi hasil Z-nya itu adalah 3,71, berarti PT Mayora Indah Tbk ini berada pada zona
aman atau safe zone. Nah, mungkin itu saja analisis prediksi kebangkrutan yang bisa saya jelasin. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis pasar. Yang pertama ada segmen operasi. Nah, grup beroperasi dalam 3 segmen utama yang dilaporkan, menunjukkan diversifikasi dalam pasar produk konsumen. Yang pertama ada makanan olahan dalam kemasan atau package food processing. Yang kedua ada minuman olahan dalam kemasan atau package beverage processing. Yang ketiga ada usaha jasa keuangan atau finance service. Nah, yang kedua ada fokus pasar geografis. Mayoritas penjualan grup berasal dari pasar lokal atau domestik. Pada tahun 2024, penjualan dari pasar lokal sebesar 5,694%. Penjualan dari ekspor 1,313%. Pada tahun 2023, penjualan dari pasar lokal sebesar 5,628% dan dari ekspor sebesar 1,308%. Selanjutnya, analisis pasar domestik. Nah, pasar domestik atau lokal ini tetap menjadi pasar utama dengan kontribusi sebesar 56-57% dari penjualan bersih. Persentase penjualan lokal dan ekspor sama-sama menunjukkan sedikit peningkatan persentase di tahun 2024, yang berarti pertumbuhan penjualan di kedua pasar relatif seimbang dan sejalan dengan pertumbuhan total penjualan. Yang terakhir yaitu ada pasar modal. Seluruh saham perusahaan sejumlah 22.358.699.725 rupiah saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan merupakan entitas publik dengan akses ke pasar modal.